Definisi probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian peristiwa. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1, atau biasa disebut dengan bilangan desimal. 3 kata kunci dalam probabilitas. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen adalah proses pengumpulan data tentang suatu fenomena yang menunjukkan adanya variasi dalam hasil. Kedua, outcome. Outcome adalah bagian hasil dari sebuah eksperimen. Ketiga, event. Event adalah kumpulan satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah eksperimen atau kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep probabilitas, yaitu pandangan probabilitas. Pandangan probabilitas sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu klasik, relatif, dan subjektif. Definisi pandangan klasik adalah harga yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu dapat dirumuskan dengan PE sama dengan X per N. P itu probabilitas, E itu event atau kejadian, X itu jumlah kejadian yang diinginkan, N itu keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu perusahaan memiliki 35 karyawan wanita dan 15 karyawan pria. Masing-masing karyawan memiliki kartu presensi. Nah, di sini kita menghitung probabilitas kartu presensi yang diambil acak milik karyawan pria tersebut adalah tadi rumusnya PS sama dengan X per N. Di sini X-nya 15, N-nya 50, maka didapatkan hasil 0,3. Masuk yang kedua, yaitu pandangan relatif atau probabilitas relatif. Nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan. Probabilitas relatif dirumuskan dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Lanjut ke contoh soal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokal karya diadakan di puncak, berapa probabilitas terjadi seseorang sakit flu dari 400 orang karyawan yang peserta? Rumus sebelumnya itu jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, yaitu 5 per 400 atau hasilnya sama dengan 1 per 80 atau dengan bilangan desimalnya 0,0125. Dan yang ketiga ada pendekatan subjektif. Suatu peristiwa yang ditentukan dengan pendekatan subjektif menyebabkan penentuan probabilitas suatu peristiwa antara orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya, berdasarkan pengalaman, harga mobil setelah berumur 5 tahun atau lebih harganya bisa turun 50% atau mungkin lebih. Ada seseorang menawarkan mobil yang sudah berumur 50 tahun pada Bambang. Harga beli mobil baru pada saat itu 36 juta rupiah. Berdasarkan informasi tentang pengalaman tersebut, maka Bambang memutuskan untuk menawar 17.500.000. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen. Ruang sampel itu disimbolkan dengan S. Contohnya, pada pelemparan sebuah mata uang logam ada 2 macam peristiwa, yaitu peristiwa sisi gambar dan peristiwa sisi angka. Maka ruang sampel pada sebuah mata uang atau logam ada 2 unsur, yaitu gambar dan angka. Kemudian yang kedua ada titik sampel. Titik sampel yaitu semua elemen yang ada di dalam ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu ada 6 sisi. Maka titik sampel pada sebuah dadu mengandung 6 unsur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir ada peristiwa.
Peristiwa adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel yang disimbolkan dengan huruf kapital. Contohnya itu huruf A, B, C, dan lainnya. Contohnya itu huruf A, B. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Afifatia Aisyadian. Tetap jaga kesehatan di rumah ya teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar biostatistika dengan materi probabilitas dan distribusi probabilitas binomial Poisson. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama peristiwa dasar probabilitas, yang kedua hukum probabilitas. Kira-kira apa saja ya peristiwa dasar probabilitas? Peristiwa dasar probabilitas yaitu peristiwa yang baru dapat dibentuk dari peristiwa yang sudah ada dengan menggunakan 3 operasi dasar, yaitu union, intersect atau irisan, dan komplementasi yang timbul dari penggunaan kata-kata atau, dan, serta. Yang pertama, union peristiwa A dan B adalah himpunan semua elemen yang ada dalam himpunan A maupun B, ditulis A gabungan B. Yang kedua, irisan dua peristiwa A dan B, ditulis A gabungan B, adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan juga B. Yang ketiga, komponen peristiwa A, ditulis A komplement, adalah himpunan semua elemen yang tidak di dalam A. Pada peristiwa probabilitas, berdasarkan 3 operasi dasar tersebut, terdapat diagram Venn yang berhubungan dengan 3 operasi dasar tersebut. Mari kita simak diagram Venn-nya ya teman-teman. Venn diagram A union B, elements that belong to either A or B or both. A intersect B, element that belong to both A and B. A complement, element that don't belong to A. Pada diagram Venn tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, elemen gabungan B yang dimiliki oleh A atau B atau keduanya. Yang kedua, A memotong elemen B yang dimiliki oleh A dan B. Yang ketiga, elemen komplement yang bukan dimiliki A. Baik teman-teman, kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu hukum probabilitas. Kira-kira apa saja ya hukum probabilitas? Hukum probabilitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum penjumlahan dan yang kedua hukum perkalian. Yang pertama hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan memiliki 2 kondisi yang disebut sebagai peristiwa mutually exclusive ataupun non-mutually exclusive. Hukum penjumlahan yang pertama, mutually exclusive, contoh kejadiannya yaitu permukaan sebuah koin, permukaan dadu, dan kelahiran anak laki-laki atau perempuan pada seorang ibu dengan kehamilan tunggal. Hukum penjumlahan yang pertama mutually exclusive, contoh soalnya, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelantaran 1 kali sebuah dadu adalah probabilitas 2 gabungan 5 sama dengan probabilitas 2 ditambah probabilitas 5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Dikarenakan hanya 1 kali pelantaran dan jumlah mata dadu hanya 6. Hukum penjumlahan yang kedua,
Non-mutually exclusive. Contoh kejadiannya yang pertama, penarikan kartu as dan berlian, yang kedua seorang laki-laki dan dokter. Hukum penjumlahan yang kedua, non-mutually exclusive. Contoh soal, pada penarikan satu kartu dari satu set kartu bridge, peluang akan terambil kartu as atau berlian adalah probabilitas as sama dengan 4 per 52, probabilitas berlian sama dengan 13 per 52, ada sebuah kartu as dan berlian, probabilitas as gabungan berlian sama dengan 1 per 52, probabilitas as gabungan berlian sama dengan probabilitas as ditambah probabilitas berlian dikurang probabilitas as gabungan berlian sama dengan 4 per 52 ditambah 13 per 52 dikurang 1 per 52 sama dengan 16 per 52 karena jumlah kartu bridge ada 52. Hukum yang kedua ada hukum perkalian. Dalam hukum perkalian terdapat dua kondisi yang harus diperhatikan. Apakah kedua peristiwa tersebut saling bebas atau bersyarat? Dengan adanya peristiwa bebas dan peristiwa bersyarat, maka perhitungan probabilitas untuk peristiwa itu adalah hukum perkalian. Hukum perkalian sebenarnya untuk mengetahui probabilitas peristiwa join, intersect atau irisan antara peristiwa. Hukum perkalian yang pertama, peristiwa bebas atau independen. Contoh peristiwa bebas yaitu sebuah koin dilambungkan dua kali, maka peluang keluarnya H pada pelemparan pertama dan pada pelemparan kedua saling bebas. Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Hukum perkalian yang pertama, peristiwa bebas atau independen. Contoh soal, sebuah dadu dilambungkan dua kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya, yaitu probabilitas 5 gabungan 5 sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36 karena jumlah mata dadu ada 6. Hukum perkalian yang kedua, peristiwa bersyarat atau dependen, peristiwa tidak bebas, conditional probability, atau peristiwa bersyarat. Simbol untuk peristiwa bersyarat adalah probabilitas B setelah A, probabilitas B pada kondisi A, probabilitas bersyarat tidak terdapat pada peristiwa, probabilitas A sama dengan probabilitas A setelah B, probabilitas B sama dengan probabilitas B setelah B, probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B setelah A. Hukum perkalian yang kedua, peristiwa bersyarat atau dependen. Contoh soal, dua kartu ditarik dari satu set kartu bridge, peluang untuk yang tertarik keduanya kartu as adalah sebagai berikut. Peluang as pertama adalah 4 per 52. Peluang as kedua dengan syarat as pertama sudah tertarik adalah 3 per 51. Peluang as kedua per as pertama sama dengan 3 per 51. Peluang as pertama gabungan as kedua sama dengan peluang as pertama dikali peluang as kedua per as pertama. Jadi 4 per 52 dikali 3 per 51 sama dengan 12 per 2652. Maka diperkecil, hasilnya jadi 1 per 221. Baik, untuk berikutnya ada tambahan contoh peristiwa dasar probabilitas. Yang pertama, union peristiwa A dan B adalah himpunan semua elemen yang ada dalam himpunan A maupun B. Ditulis A gabungan B. Contohnya, dalam himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam himpunan B ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang kedua, intersek dua peristiwa A dan B, ditulis A irisan B, adalah himpunan semua elemen yang ada dalam himpunan A dan juga B. Contoh dalam himpunan A ada A, B, C, D, dan E. Dan dalam himpunan B ada A, C, G, E, dan I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E.
atau ditulis dengan A irisan B sama dengan A, C, E. Yang ketiga, ada komponen peristiwa A, ditulis A komplement, adalah himpunan semua elemen yang tidak di dalam A. Contoh, dalam himpunan A ada 1, 3, hingga 9. Sampelnya bilangan ganjil kurang dari 20. A komplement sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Berikutnya ada Venn diagram. Dan di sini ada contoh berdasarkan diagram Venn di atas. Yang pertama ada gabungan. Contohnya, himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, maka akan terbentuk himpunan baru yang anggotanya dapat ditulis A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Yang kedua ada irisan. Contohnya, himpunan A ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B ada 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikanlah bahwa pada kedua himpunan tersebut terdapat dua anggota yang sama, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, dari kesamaan ini bisa dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B atau ditulis sebagai A irisan B sama dengan 3, 4, 5. Yang terakhir ada komplement. Contoh, dalam himpunan semesta sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A ada 1, 3, 5, 7, 9. Dapat kita perhatikan bahwa semua anggota semesta yang bukan dari anggota A membentuk himpunan baru, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Maka komplement dari himpunan A adalah A komplement sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. Hai, saya Galuh Putri Kusuma Astuti, NIM 025. Galuh akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu permutasi? Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan, yaitu susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Permutasi juga merupakan susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Permutasi ditulis dengan P. Selanjutnya adalah rumus permutasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah rumusnya NPR sama dengan N faktorial per buka kurung N min R tutup kurung faktorial. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu bilangan faktorial. Bilangan faktorial ditulis dengan N tanda seru. Rumusnya adalah N faktorial sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya, di mana 0 faktorial nilainya sama dengan 1, dan 1 faktorial nilainya juga sama dengan 1. Contohnya adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 min 1, dikali 5 min 2, dikali 5 min 3, dikali 5 min 4. Menjadi 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Hasilnya adalah 120. Lalu, apakah bisa menghitung faktorial dengan kalkulator? Tentu saja bisa. Caranya dengan menekan Shift plus X pangkat N min 1, seperti tombol yang ditandai oleh bulatan oranye pada gambar yang tertera. Berikut merupakan hasil perhitungan dari fungsi faktorial di kalkulator. Fungsi faktorial di kalkulator hanya sampai 69 faktorial saja. Selanjutnya adalah contoh soal permutasi. Bila N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka NPR sama dengan 4P2, sama dengan 4 faktorial per
4 min 2 faktorial, menjadi 4 faktorial per 2 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial, hasilnya sama dengan 12. Contoh soal permutasi yang kedua. Ada sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Solusinya ada 6 permutasi, yaitu MH, MB, HM, HB, BM, dan BH. Materi berikutnya adalah kombinasi. Kombinasi sendiri merupakan susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu, tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Kombinasi ditulis dengan C. C adalah jumlah kombinasi, atau yang urutannya tidak penting. Lalu N yaitu banyaknya objek, dan R jumlah anggota pasangan. Rumus kombinasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Lanjut dengan contoh soal kombinasi. Contohnya, bila N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka 4C2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Hasilnya adalah 6. Contoh soal kombinasi yang kedua. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusi penyelesaiannya ada 3 kombinasi, yaitu AB, AC, dan BC. Soal berikutnya, dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli K3 dan 3 orang ahli kesling. Buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli kesling dan 1 orang ahli K3. Caranya dengan mencari 4C1 yaitu 4 dan 3C2 yaitu 3. Banyaknya jenis juri yang dapat dibentuk adalah 4 dikali 3, yaitu 12 jenis juri. Selanjutnya, Galuh akan menjelaskan materi distribusi probabilitas. Ada 2 distribusi yang akan dijelaskan, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Distribusi yang pertama adalah distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Jöns Bernoulli adalah ahli matematika dari Swiss yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi ini, yaitu dengan menggambarkan fenomena dengan 2 hasil atau outcome. Contohnya, peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Formula binomial, rumusnya B X N P sama dengan NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana NX-nya itu N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Jadi, P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal, N jumlah percobaan, dan X jumlah sukses yang diharapkan. Contoh soal distribusi binomial. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2, yaitu P-nya. Pada suatu hari di puskesmas X ada 4 orang bayi. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi polio. Jadi, di dalam kejadian binomial ini dikatakan B-nya adalah X-nya 2, N-nya 4, dan P-nya 0,2.
Penyelesaiannya, katakanlah biaya tersebut itu A, B, C, dan D. Dua orang tidak diimunisasi, mungkin adalah A dan B atau A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, maupun C dan D. Rumusnya bisa kalian lihat di layar. Hasilnya menunjukkan probabilitasnya adalah 0,154. Lalu, apa saja syarat distribusi binomial? Yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contohnya itu melambungkan koin 2 kali. Tidak mungkin melambungkan koin 2,5 kali. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Contohnya itu seperti sukses atau gagal, lelaki atau perempuan, sehat sakit, lalu setuju atau tidak setuju. Peluang sukses sama setiap eksperimen. Untuk itu, peluang sukses dilambangkan dengan P, sedangkan peluang gagal adalah 1 min P, atau biasa juga dilambangkan Q, di mana Q itu 1 min P. Ciri-ciri dari percobaan Bernoulli ini adalah setiap percobaan hanya menghasilkan 2 kemungkinan yang saling meniadakan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya, bila seseorang memilih secara acak sehelai kartu dari setumpuk kartu bridge, kartu yang terpilih dapat merupakan kartu as atau bukan kartu as. Yang kedua, probabilitas peristiwa sukses atau P dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya adalah tetap. Probabilitas gagal atau Q adalah 1 min P. Cara membaca tabel binomial. Dalam tabel distribusi binomial terdapat jumlah percobaan N, probabilitas sukses P, dan kejadian X. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan atau N yang sesuai. Pada contoh, N-nya 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N15. Yang kedua, mencari nilai X pada kolom X. Misalnya, dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Langkah ketiga adalah mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Perpotongan antara kolom P dengan baris X merupakan nilai probabilitasnya. Untuk contoh P 0,9 dengan X 15, 13, dan 10, nilai probabilitas secara berurutannya itu 0,206, 0,267, dan 0,100. Nah, gambar ini merupakan penampakan dari tabel distribusi binomial. Distribusi yang kedua adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random discrete. Seperti halnya dengan distribusi binomial, ada 2 kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independensi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang yang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil sekali. Distribusi Poisson dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang terjadi, tetapi mengenai populasi yang luas atau area yang luas dan juga berhubungan dengan waktu. Formula distribusi Poisson. Rumusnya, P X, mu sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Atau PX itu lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Arti simbol rumus distribusi Poisson. Mu itu sama dengan lambda, sama dengan N kali P, sama dengan IX, artinya nilai rata-rata. E atau konstanta nilainya 2,71828. X kecil itu variabel random discrete, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu P dalam kurung X, mu, artinya peluang munculnya peristiwa X. Mu itu rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Mu itu adalah N kali P. Contoh soal distribusi Poisson. Diketahui probabilitas untuk terjadi syok pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi syok. Penyelesaiannya itu
mu sama dengan lambda sama dengan n kali P, yaitu 4000 dikali 0,00005, hasilnya adalah 2. P, X sama dengan 3 adalah 2 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 0,1804. Selanjutnya, contoh soal dengan tabel distribusi Poisson. Bila variabel acak X mempunyai N100 dan P 0,001, hitung P, X sama dengan 1 dan PX sama dengan 15. Rata-rata atau N kali P adalah 100 kali 0,001, hasilnya 0,1. Di sini diketahui perhitungan dengan tabel PX sama dengan 1-nya itu 0,0905 dan PX sama dengan 15-nya itu 0,0000. Untuk mendapatkan jawaban dari soal yang tadi, langkah-langkah menghitungnya adalah yang pertama, mencari rata-rata dengan mengalikan nilai N dikali P. Yang kedua, menandai letak X ke samping 0,1, nanti ada lingkaran merah di gambar ya, dan menandai juga X ke bawah sesuai peluang yang ditanyakan. Pada soal yang dicarikan nilai P-nya itu 1 dan P15. Maka hubungkan X ke samping 0,1 dan X ke bawah 1, dan hasil probabilitasnya adalah 0,0905. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang PX sama dengan 1. Yang ke kanan kan rata-ratanya 0,1 dan ke bawah P-nya itu 1, hasilnya itu 0,0905. Dan ini adalah jawaban untuk yang PX sama dengan 15. Mengapa jawabannya 0,0000? Karena X yang ke bawah itu hanya sampai 7. Oleh karena itu, PX 15-nya itu 0,0000. Sekian presentasi dari Galuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.